Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, anggota sekte juga merasakan penghinaan yang ditujukan kepada Kaisar 10 Alam. Namun, tidak ada yang bisa menegurnya karena mereka membayangkan bagaimana dia berjalan bersama leluhur Desolate. Nenek moyang mereka adalah abadi yang tak terjangkau. Kaisar dan dewa yang sunyi hanyalah serangga sebelum dia. Meskipun Dritri hanyalah seorang pelayan, dia bisa bertemu dengan penguasa tertinggi. Apapun di bawah ini tidak memenuhi syarat untuk beraudiensi dengan tuannya. Oleh karena itu, Kaisar tidak berarti apa-apa saat itu. Mereka tidak bisa memintanya untuk mengirim pesan kepada tuannya, bahkan Kaisar Puncak. Namun, dia tetap rendah hati setelah kembali ke sektenya dan tidak pernah mengangkat peran sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki masalah untuk mengamankan posisi tinggi di Desolate Frontier, tidak kalah dengan nenek moyang primal. Dengan demikian, Ten Realm hanyalah seorang junior yang sedang naik daun, tidak memenuhi syarat untuk meninggikan suaranya di hadapannya. Bakat dan kekuatannya bukanlah apa-apa. Dia memanfaatkan sumber daya klannya untuk memanggil senjata primal. Sayangnya, hanya hadiah biasa dari Desolate Ancestor yang dengan mudah menghancurkannya. 10 Alam tidak bisa menerima penghinaan publik, kesombongan dan kesombongannya hancur. Dia selalu menganggap dirinya lebih unggul dari kaisar lain dan dewa yang sunyi. Bagaimanapun, tujuan terakhirnya adalah alam tuan tertinggi. Sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dritri lebih kuat dan memiliki senjata yang unggul. Dia muntah darah karena memiliki terlalu banyak emosi negatif yang membengkak. Jika kamu tidak memberikan jawaban yang masuk akal kepada Desolate Frontier, kami akan melihatmu sebagai musuh. Dia berteriak, apakah kamu berbicara untuk Desolate Frontier? Sebuah suara santai menjawab, berdengung. Sebuah puncak muncul di puncak surga. Itu menguasai segalanya termasuk 12 puncak utama dan momentum besar. Wah, di mana itu? Murid-murid mendongak dan menemukannya asing. Puncak ini tampak seperti pusat sekte. Puncak ke-13. Crimson Virtue berteriak sebelum bersujud, leluhur. Puncak ke-13. Ini mengejutkan semua pendengar. Mereka pernah mendengar legenda sebelumnya tentang puncak dominan ini. Leluhur, setelah mendapatkan kembali akal sehat mereka bersujud dan berteriak dengan hormat. Leluhur, bahkan Dritri yang akan menghadapi kesengsaraan surgawi pun bersujud. Ledakan, kesengsaraan memilih waktu ini untuk turun, menerangi wilayah dengan kilatan petir. Ini akan datang. Dewa dan kaisar yang sunyi menjadi takut karena rasanya seperti mereka sendiri akan datang. Kembali, Li Qiye berbicara sebelum memukul kesengsaraan, mengirim neraka dan gelombang petir ke udara lagi. Ini melebihi kognisi semua orang, bagaimana seseorang bisa memukul kesengsaraan kembali ke udara. Ayo, saatnya menyeberanginya, kata Li Qiye. Ledakan. Dritri mengikuti perintah itu dan dao agung tertingginya membawanya ke atas. Sementara itu, kesengsaraan turun lagi, menelan langit di atas perbatasan yang terpencil. Menurutmu kamu akan pergi kemana? Kemarahan Ten Realm membutakannya terhadap situasi. Dia bergegas ke udara untuk menyerang Dritri lagi. Bam! Sebuah tangan tak terlihat mendorongnya ke tanah dan melumpuhkannya, memungkinkan Dritri untuk melompat ke lautan kesengsaraan. Ini membuat kerumunan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak berani bernapas karena mereka merasakan kekuatan tertinggi. Menjadi marah. Setelah marah, makhluk ini bisa menghancurkan semua 3 abadi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bersujud dan menunggu penghakiman akhir. Ini termasuk Chen generasi ke-10. Pada saat ini, Li Qiye berdiri dan berjalan keluar dari kolam. Leluhur absolut siap dengan jubah. Dia berdiri di sana dengan acuh tak acuh saat dia mendandaninya. Puncak ke-13 tampak seperti tempat tertinggi yang mungkin,
sangat dekat dengan langit tinggi atau bahkan di atasnya. Tentu saja, dunia tidak tahu ketinggian sebenarnya dari langit yang tinggi. Mereka hanya mendapat kesan bahwa tidak ada yang bisa lebih tinggi dari puncak ini. Desolate Frontier tampak kecil jika dibandingkan dengan puncaknya tidak berukuran besar. Sumber daya dan momentum tertinggi, meskipun luas dan kuat, harus tunduk pada puncak ini. Mungkin semuanya di sini dibangun dengan puncak ke-13 sebagai fondasinya. Jika tidak ada, Desolate Frontier juga tidak ada. Pilar sejati dari tempat ini bukanlah energi duniawi yang tak ada habisnya dan momentum tertinggi, melainkan puncak yang menjulang tinggi. Hanya menatap ke arah puncaknya membutuhkan keberanian. Ini mirip dengan berada di hadapan makhluk abadi. Makhluk agung itu mungkin tidak melarang orang lain untuk melihat, tetapi mereka masih merasa terlalu rendah diri untuk melihat ke atas. Sekarang berjubah, dia menatap ke bawah ke seluruh Desolate Frontier saat angin bertiup lembut. Sementara itu, pertempuran Dritri dengan kesengsaraan terus berkecamuk. Puncak ke-13 itu tenang, sangat kontras dengan ledakan di atas. 10 alam terus berjuang tetapi tidak bisa melepaskan diri dari tangan yang tak terlihat. Li Qiye meliriknya dan berkata, Dritri benar, kamu salah mengira kebodohan sebagai kelicikan. 10 alam merah karena marah dan malu. Seorang kaisar jalan batas seperti dirinya tidak berdaya seperti ayam, tidak dapat bertarung. Yang lain menyaksikan dalam diam, tidak berani mengganggu leluhur tertinggi. Dia tampak seperti abadi, mengingatkan mereka pada zaman keemasan mereka ketika nenek moyang masih ada. Mereka adalah penguasa 3 abadi saat itu. Semua harus menyerah sebelum garis keturunan mereka. Sekarang, leluhur tertinggi ini memberi mereka perasaan yang sama. Saya memiliki 6 Ordo Desolate. Arbitrase yang saya usulkan adalah dengan aturan perbatasan Desolate, setiap orang harus mematuhi ajaran leluhur. 10 alam mengumpulkan kekuatannya untuk berbicara. Lencana di tanganmu berasal dari leluhur terpencil sementara aku adalah leluhurnya. Li Qiye memotongnya. Perintah itu mewakili kehendak nenek moyang dan harus dipatuhi. Namun, apakah ini berlaku untuk leluhurnya? Apa yang kamu inginkan? Kepercayaan diri Ten Realem memudar. Tidak ada kemungkinan aku akan mengampunimu untuk kedua kalinya, kata Li Qiye. Semua orang bergidik setelah mendengar ini, menyadari finalitas kata-katanya. Ini berarti kepala Kaisar 10 alam akan segera menyentuh tanah, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kematian, pria sejati tidak takut mati, bawalah. Meskipun dia menjadi pucat, dia melengkungkan dadanya ke depan dan tidak memohon belas kasihan di hadapan rekan-rekannya dan anggota sekte lainnya. Membunuhmu bukanlah sesuatu yang perlu aku repotkan. Li Qiye tersenyum. Bam, tangan tak terlihat itu menghilang, memberi 10 alam kendali atas tubuhnya lagi. Dia melihat sekeliling dan melihat Li Qiye duduk di kursi besar. Dia bergeser bolak-balik, sepertinya mencoba menemukan posisi yang nyaman untuk tidur siang. Bam, leluhur absolut mendarat di depannya. Eksekusimu, karena kamu telah menyimpang di jalan yang salah. Dia berkata sementara anima sucinya menekan Grand Dao di dekatnya. 10 alam terhuyung-huyung mundur, memiliki keinginan untuk lari ketika kematian benar-benar datang mengetuk. Tangan tak terlihat sebelumnya merampas kebebasan dan hak pilihannya. Sekarang, dia memiliki kekuatannya kembali dan akses ke semua hartanya. Dengan demikian, dia masih bisa bertarung tetapi pilihan logis adalah lari. Ledakan, Absolute membuatnya bergerak dan menggunakan lencana Heavenbreak-nya. Dia mengumpulkan dao dan hukum prestasinya hanya untuk mereka dihancurkan oleh lencana. Kekuatan anima sucinya menjebak dan menjatuhkannya ke tanah. Aktifkan. Dia berlutut meskipun dia berusaha untuk menghentikan anima sucinya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menghancurkan aura kekaisarannya. Dia merasa seolah-olah ribuan gunung ilahi mendorongnya. Sementara itu, anggota sekte menyaksikan diam-diam saat dia berlutut, menunggu eksekusi.
Untuk waktu yang lama, Kaisar 10 Alam adalah pilar kuat perbatasan terpencil tanpa adanya nenek moyang primal. Banyak murid memandangnya sebagai tujuan akhir, berjuang keras untuk mencapainya. Sekarang, panutan mereka ada di lapangan, menunggu eksekusi. Ini membuat mereka kewalahan dengan emosi. Pada akhirnya, Kaisar terkuat dan dewa yang sunyi bisa dijatuhkan seperti serangga suatu hari nanti. Mereka sendiri tahu hal ini, tetapi murid-murid biasa tidak memiliki akses ke informasi ini. Jalan kekaisaran hanyalah permulaan, dan jalan mereka harus panjang sebelum mencapai alam abadi. Oleh karena itu, beberapa dari mereka tidak sombong dan sombong. Jenius paling berbakat tidak dijamin sukses di luar titik ini. Eksekusi. Li Qiye melambaikan tangannya tanpa memperhatikan situasinya. Semuanya sepele di benaknya. Leluhur absolut mengangkat pedang untuk pemenggalan kepala. Tolong pegang pedangmu. Kekuatan kuno melonjak melalui langit dari Centurial Peak ke tempat kejadian. Dia adalah seorang lelaki tua dengan aura lembut namun ada di mana-mana seperti angin. Itu mengingatkan semua orang tentang dunia fana dan pasang surutnya. Kehidupan berlanjut tanpa henti selama beberapa generasi. Dia mengenakan jubah yang dibuat dengan susunan dao, membentuk rune lengkap. Ini agak mahal dan membutuhkan banyak usaha. Meski terlihat tua, dia tidak memberi kesan sudah tua. Kerutan tidak membayangi matanya yang penuh dengan kekuatan hidup yang cerah. Dia telah membenamkan dirinya di sungai waktu tetapi mengingat matanya yang bersemangat, sepertinya hidupnya baru saja dimulai. Tentu saja, dia jauh lebih tua dari kaisar dan dewa yang sunyi. Waktu tidak bisa melemahkan vitalitas dan umurnya. 10 gelombang cahaya mengelilinginya, masing-masing mewakili satu generasi. Leluhur generasi ke-10. Banyak murid berbisik setelah melihat leluhur kuno. Rumor mengatakan dia tidak kalah dengan Everlasting Jiang. Chen berdiri kuat karena dia membentuk kota dan kerajaan di Centurial Peak. Ini unik di Desolate Frontier. Bahkan cabang Everlasting Jiang tidak memiliki sistem kerajaan yang menyerupai sistem di dunia fana. Mereka terikat dengan darah, bukan hanya sistem guru-murid. Jika mereka bisa mempertahankan pola pikir yang benar, murid-murid mereka akan melampaui rekan-rekan dari cabang lain. Leluhur, tolong berbelas kasihan. Anak yang tidak layak pantas dihukum mati karena kekurang ajarnya, tetapi tolong selamatkan nyawanya karena mempertimbangkan apa yang telah dicapai cabang kita. Chen generasi ke-10 berlutut. Ketika Chen tumbuh lebih kuat dengan lebih banyak anggota, mereka berkontribusi besar pada Desolate Frontier. Aku akan memusnahkan klanmu tanpa mempertimbangkan itu. Keserakahan dan kebodohan Anda merajalela tanpa introspeksi apapun. Kamu mengabaikan peringatan leluhur terpencil jadi sekarang, aku harus memulai perubahan sendiri. Kata Li Qiye, leluhur, klan kita hanya memiliki satu benih yang menjanjikan. Setelah sekian lama, tolong selamatkan 10 alam dan kami akan menerima hukuman lainnya. Lanjutnya, nenek moyang primal yang kuat ini mendapatkan simpati dari kerumunan. Meskipun mereka memiliki banyak anggota, Ten Realm masih menjadi kandidat yang paling menjanjikan. Solar Monarch dan yang lainnya tahu klan mengandalkan proses warisan. Ini telah mengakar dalam kesuksesan dan budaya mereka. Itu dikenal sebagai kelahiran kembali di dalam klan. Generasi ke-10 telah menerima segalanya dari Ninette Chen, dan seterusnya. Hanya satu pembudidaya yang bisa mewarisi kekuatan, dao, dan ingatan sebelumnya. Pewaris berikutnya adalah Kaisar 10 Alam begitu dia menjadi leluhur primal. Chen generasi ke-10 akan mewariskan semuanya kepadanya saat itu. Dia akan berhenti menjadi Kaisar 10 Alam, mendapatkan gelar Chen generasi 11 sebagai gantinya. Inilah alasan mengapa dia begitu percaya diri dengan kesuksesannya. Bagaimanapun, saat dia lahir, dia ditakdirkan untuk menjadi leluhur primal. Dia ditempatkan di kolam khusus klan setelah lahir, memperkuat fondasinya. Ini menanamkan garis keturunan khusus ke dalam dirinya. Itu menggunakan kekuatan leluhur, membantu kecepatan kultivasinya. Dalam hal usia sebenarnya,
dia lebih muda dari Kaisar Al-Krusa. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar dan melampaui kaisar lain karena keunggulan bawaan dan tidak langsungnya. Tidak ada yang meragukan kemampuannya untuk menjadi leluhur primal. Keyakinan yang sama ditempatkan pada semua pemimpin Chen sebelumnya. Kecepatannya dalam melewati alam kekaisaran membuat kelompok Crimson Virtue mengetahui keadaan proses warisan Chen. Itu agak lambat dimulai dengan Chen generasi pertama. Sekarang, kecepatannya telah meningkat secara drastis. Jika ini terus berlanjut, mereka bisa mencapai generasi ke-100. Namun, pihak lain tidak bisa menghentikan Chen untuk melanjutkan proses ini. Leluhur, kami bersedia membayar harga berapapun. Chen generasi ke-10 melanjutkan dengan tulus. Dia tampak seperti seorang ayah yang siap mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan putranya. Hati menjadi lembut setelah mendengarkannya. Mungkin Ten Realm harus dihindari dari pertimbangan atas kontribusi cabangnya. Selain itu, pelanggarannya tidak bisa dimaafkan dan Desolate Frontier membutuhkan lebih banyak leluhur primal. Berapa harga? Li Qiye terkekeh. Ya, tolong beritahu kami apa yang Anda butuhkan, leluhur, dan kami akan mematuhinya. Chen generasi ke-10 menundukkan kepalanya. Kamu terlalu memandang dirimu dan cabangmu atau lebih tepatnya, kamu terlalu rendah tentangku. Cabangmu tidak memiliki apa-apa yang layak untuk waktuku. Kata Li Qiye. Semua orang membeku. Chen adalah cabang terkuat di Desolate Frontier. Meskipun energi dan sumber daya duniawi mereka telah diambil, mereka masih memiliki banyak harta yang tersisa. Namun, ini masuk akal karena dia adalah leluhur tertinggi. Ini juga terjadi pada nenek moyang mereka. Selain itu, mereka yang berada di level mereka bisa mengambil apapun yang mereka inginkan tanpa memerlukan izin. Saya mengenali ego bodoh saya. Chen akan menerima semua hukuman dan berharap untuk diampun, leluhur. Chen generasi ke-10 bersujud. Tidak sulit, hanya menyelamatkan satu nyawa. Saya memiliki satu syarat. Li Qiye berbicara. Tolong beri kami perintahnya, leluhur. Chen generasi ke-10 melihat secercah harapan dan ingin memahaminya. Sederhana, hancurkan tempat warisan secara keseluruhan dan saya akan memaafkan pelanggaran masa lalu. Kata Li Qiye. Chen generasi ke-10 menjadi membeku, tampaknya disambar petir. Warisannya. Semua orang mengira permintaan ini tidak masuk akal. Bagaimana Chen bisa melanjutkan tanpa proses penentuan mereka? Sudah waktunya. Solar Monarch mengatakan kepada Crimson Virtue. Leluhur Desolate telah memperingatkan Chen generasi pertama sebelumnya tetapi menunjukkan belas kasihan. Setelah kepergiannya, proses warisan ini dipercepat pada generasi berikutnya. Jiang Abadi dan Dewa Kun Utara tidak berdaya untuk menghentikannya. Dengan menghancurkan proses ini, Chen generasi ke-10 akan menjadi yang terakhir. Apakah ini layak untuk menyelamatkan Kaisar 10 alam? Tentu saja tidak. Selama tempat itu masih utuh, mereka bisa merawat pewaris lain. Tanpa itu, hidup 10 alam tidak ada gunanya. Tempat itu adalah fondasi kami. Chen generasi ke-10 berbicara. Fondasi seperti itu tidak diperlukan. Li Qiye melambai dengan acuh tak acuh, ini memalukan. Melestarikannya dengan pengorbanan. Seharusnya tidak ada di dunia ini, apalagi di sini. Belas kasihan leluhur terpencil menghasilkan kekacauan yang sedang berlangsung ini. Semua mata tertuju pada Chen generasi ke-10. Murid biasa tidak memiliki informasi, tetapi dewa dan kaisar yang sunyi tahu keunikan dari proses warisan. Bahkan, itu bisa dianggap jahat, oleh karena itu sifatnya yang rahasia. Tempat itu berbau darah, sesuatu yang tiak dapat dihindari untuk prosesnya. Dengan hilangnya, prosesnya akan berhenti dengan Chen generasi ke-10. Cabang itu ditakdirkan dengan energi duniawi dan kekuatan daonya dihilangkan. Dengan hilangnya tempat warisan, itu akan menjadi akhir dari Chen. Ini adalah sesuatu yang diinginkan Crimson Virtue dan sekutunya. Bagaimanapun, tempat warisan seharusnya sudah dihancurkan sejak lama, noda pada sekte yang berbudi luhur. Kembalinya dan tujuan Li Qiye sempurna.
Tidak, menukar warisan kita untuk hidup saya. Aku lebih suka mati. 10 alam berteriak, lakukan, ambil kepalaku. Anggota Chen merasakan darah mereka mendidih dan membungkuk ke arahnya. Kesabaranku terbatas bagi mereka yang pantas mendapatkan kematian. Li Qiye melambaikan tangannya. Leluhur, maafkan dia. Chen generasi ke-10 membungkuk lagi. Lakukan. Li Qiye memberi perintah. Chen tidak akan pernah jatuh. 10 alam berteriak sebelum mati. Leluhur absolut mengayunkan pedangnya, memenggal kepalanya. Darah menyembur saat kepalanya terbang di udara. Bam! Tubuh tanpa kepalanya jatuh ke depan. Tidak, Chen generasi ke-10 gemetar setelah melihat ini. Yang mulia, yang lain berlutut dan meratap dalam ratapan, memandangnya sebagai pahlawan yang meninggal dalam kematian heroik. Yang lain menyaksikan dengan tertahan napas. Beberapa kaisar dan dewa yang sunyi menghela nafas, satu langkah yang salah dan 10 alam kehilangan segalanya. Dia terlalu sombong dan melawan leluhur tertinggi. Ini meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada anggota Desolate Frontier yang bangga. Seorang kaisar jalan batas adalah keberadaan yang tidak terjangkau dalam pikiran mereka. Sayangnya, dia dieksekusi seperti penjahat hari ini. Makhluk yang duduk di puncak ke-13 adalah penguasa sejati dari Desolate Frontier. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya, bahkan Chen generasi ke-10 sekalipun. Jadilah pintar sekarang. Dia berbicara sekali lagi sebelum puncak menghilang dari pandangan. Ledakan. Sementara itu, Dritri menggunakan perisainya dan melompat ke tengah kesengsaraan. Dia ditutupi luka tetapi tetap berani. Perisai melindunginya cukup lama baginya untuk menusukkan pedangnya melalui seluruh kesengsaraan. Namun demikian, beberapa baut masih berhasil menembus dan menembusnya. Darah memercik seperti bunga yang mekar. Dia tetap tegak dan nasibnya yang sebenarnya naik ke udara. Derivasi dari sumber Dao dalam hubungannya dengan energi duniawi dikombinasikan dengan kesengsaraan yang hancur, menanamkan diri mereka ke dalam takdirnya yang sebenarnya. Ia memperoleh energi primal, dan begitu juga hukumnya. Dia kemudian menengahi di udara dan menjadi bersinar seperti sumber Dao. Energi primalnya menelan Desolate Frontier. Dia berhasil. Semua orang menjadi emosional. Nenek moyang primal baru. Energi primal menekan semua alam di bawah. Dia adalah leluhur Dritri sejak saat itu. Banyak yang mendapatkan kembali akal mereka dan melirik mayat tak bernyawa Kaisar 10 alam. Hanya ada celah kecil di antara keduanya dan sekarang, yang satu mati sementara yang lain menjadi leluhur primal. Leluhur Dritri bersujud sekali sebelum menghilang ke puncak leluhur. Energinya berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, Chen generasi ke-10 mengambil mayat dan kepala 10 alam. Yang lain menyaksikan sosoknya yang pergi dalam diam. Dia menua secara dramatis, atau begitulah kelihatannya. Warisannya memberinya kekuatan hidup yang cukup tetapi itu tidak masalah sekarang. Udara yang menyedihkan mengambil alih Centurial Peak saat para anggota bersujud dengan hormat di hadapan mayat 10 alam. Mereka berusaha terlalu keras, ini sudah berakhir sekarang. Seorang kaisar berkomentar. Emosi yang bertentangan mengalir melalui kerumunan. Beberapa mengasihani Chen sementara yang lain menganggapnya pantas diterima. Ketenangan kembali ke Desolate Frontier di luar wilayah Chen. Para anggotanya mengenakan gaun upacara dan mendirikan spanduk putih, mengecat semua tempat menjadi putih. Dari kejauhan, itu tampak seperti dunia bersalju. Yang lain memperhatikan hal ini dan mengagumi mereka karena solidaritas mereka yang langka. Ledakan. Perdamaian itu berumur pendek karena sesuatu meletus. Semua orang melihat dan melihat denyut darah menembus langit, akhirnya membentuk pusaran. Gemuruh. Itu mengusir awan saat tumbuh lebih besar. Akhirnya, itu mencakup seluruh Centurial Peak. Semua orang mengira itu terlihat sedikit jahat dan menyerupai mata yang terbuat dari darah. Apa itu? Mereka benar-benar terkejut. Kekuatan Centurial Peak. Melihat ini memberi mereka perasaan tidak menyenangkan karena Desolate Frontier adalah sekte yang dimulai oleh makhluk abadi.
Semua hukum pahala dan dao mereka adalah jalan yang benar, diturunkan oleh leluhur terpencil. Selain itu, dia menciptakan 2 jalur kultivasi. Dengan demikian, kultivasi di Three Immortals berasal darinya, kurang lebih. Pusaran darah tentu saja tidak cocok dengan gaya Desolate Frontier. Bersambung.